Salam sejahtera untuk kita semua. Saudara-saudari yang terkasih, bertemu kembali dalam renungan harian Kitab Suci bersama saya, Romo Gregorius Jeffrey Okarem. Hari ini Kamis 11 Agustus 2022, Pekan Biasa ke-19, Peringatan Wajib Santa Clara. Bacaan Injil yang akan kita renungkan dikutip dari Injil Matius. Mari kita terlebih dahulu mendengarkan sabda Tuhan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, 'Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan.' Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, 'Bayar hutangmu.' Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, 'Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan.' Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, 'Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?' Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu." Setelah Yesus selesai dengan pengajarannya itu, berangkatlah ia dari Galilea dan tiba di daerah Yudea yang di seberang sungai Yordan. Demikianlah sabda Tuhan. Mengampuni itu perlu perjuangan. Saudara-saudari yang berbahagia, kita pasti sadar bahwa ada orang yang bisa menjadi jahat dan kejam karena hal sepele. Tentu ada alasan yang bisa membuat orang menjadi jahat. Injil hari ini mengingatkan kita akan berita tentang sikap oknum penagih utang atau debt collector yang arogan dan cenderung mengintimidasi, mencederai, atau melukai. Kita berharap tidak terlilit utang atau tidak sanggup membayar atau melunasi utang. Kita juga berharap tidak ada orang yang berutang kepada kita yang membuat kita bisa jengkel atau marah karena tidak kunjung dilunasi. Tapi jangankan Indonesia yang masih punya banyak utang sampai ribuan triliun rupiah, Amerika Serikat pun memiliki utang yang banyak pula ke negara lain. Menghapus utang itulah mengampuni. Menghapus memori akan orang yang melukai fisik atau batin kita, itulah mengampuni. Menghapus ingatan dan sejarah masa lalu yang mencederai hati dan badan kita, itulah mengampuni. Menghapus ini memerlukan perjuangan yang berat, terutama jika dosa orang lain itu berat
terhadap kita. 70 kali 7 kali berarti perjuangan yang tiada habisnya. Tidak semua orang bisa mengampuni dalam sehari, karena kita masing-masing berbeda kemampuannya dalam mengampuni. Kecenderungan emosional kita dan bentuk kejahatan yang kita alami dari orang lain pasti mempengaruhi kadar pengampunan kita. Korban pembunuhan yang murni tidak bersalah tidak bisa lagi mengampuni dosa pembunuhnya di dunia fana ini. Tapi keluarga korban masih bisa mengampuni dan menerima kenyataan pahit itu, meski sangat-sangat berat tentunya. Dan si pembunuh tetap harus ditangkap, diadili, dan dijatuhi hukuman yang berat agar situasi masyarakat tidak kacau balau. Demikian pula dengan korban kekerasan lain yang mengalami cacat fisik atau trauma psikis, tetaplah harus didampingi oleh keluarga atau orang-orang yang menyayanginya agar bisa mengampuni meski tentu sangat berat. Dan pelaku kekerasan tetap harus ditangkap, diadili dan dijatuhi hukuman sepantasnya agar situasi sosial tetap kondusif. Dalam relasi sosial dan relasi pribadi tetap perlu pengampunan. Komunitas yang sehat adalah komunitas yang saling mengampuni, bukan saling curiga, dendam, atau saling menjatuhkan. Kita sebagai imam, biarawan, atau awam Katolik perlu mengembangkan kasih pengampunan seperti Bapa di surga. Yesus mengajar kita berdoa, "Ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami." Sebab Bapa di surga ternyata bisa seperti Tuan yang marah kepada hamba yang jahat jika kita tidak mengampuni dengan segenap hati kita. Mengampuni itu memerlukan perjuangan yang 70 kali 7 kali itu. Namun perjuangan itu tidak kita jalani sendirian, karena ada belas kasih dari Bapa yang mengampuni kita setiap hari, setiap saat, setiap waktu. Pada bagian awal misa juga ada ritus tobat bersama, yaitu saya mengaku. Dan secara khusus ada sakramen tobat atau pengampunan dosa yang bisa diterima di ruang pengakuan dalam gereja. Belas kasih dan pengampunan dari Tuhan inilah yang membuat kita sanggup untuk selanjutnya mengampuni orang yang bersalah, berdosa, atau berbuat jahat terhadap kita. Tidak ada manusia yang sempurna. Karena itu, mari kita sampai 70 kali 7 kali menghapus utang dosa mereka, membebaskan mereka, mengasihani mereka, agar kita pun menjadi manusia yang bebas dan penuh belas kasih dari Tuhan, bukan pecundang yang terbuang. Perjuangan masih panjang, saudara-saudari. Tuhan menguatkan dan melindungi kita semua. Tuhan memberkati kita semua.